Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan juga yang saya hormati dosen pembimbing saya, yakni Bapak Nutufa MM dan Ibu Lailatul Aziza SEMM, dan tidak lupa yang saya hormati dan saya cintai, yakni kedua orang tua saya. Atas doa dan dukungannya yang tiada henti, perkenalkan nama saya Siti Johairia dari Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Eksplorasi Dampak Kebijakan Larangan Impor Barang Bekas Pakaian pada Perilaku Konsumen dan Penjualan UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Studi Kasus di Desa Wangkal. Alasan pemilihan judul ini karena dilatar belakangi oleh pola konsumsi masyarakat pada pakaian impor yang menopang UMKM penjualan barang impor. Nah, dengan adanya kebijakan larangan impor dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 berdampak pada ketersediaan barang, penjualan, dan juga keberlangsungan usaha UMKM, sehingga sangat penting untuk mengkaji implikasinya pada perilaku konsumen dan konsumsi masyarakat secara kualitatif. Untuk latar belakangnya sendiri, perkembangan ekonomi dan globalisasi mendorong peningkatan perdagangan internasional, termasuk arus impor ke Indonesia. Salah satu fenomena yang berkembang adalah peredaran pakaian impor bekas atau thrifting yang diminati masyarakat karena harga yang terjangkau dan juga memiliki banyak variasi produk. Namun di sisi lain juga menekan daya saing produk lokal serta mempengaruhi penjualan UMKM dalam negeri. Pemerintah sendiri menetapkan kebijakan larangan impor barang bekas melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 sebagai upaya melindungi industri domestik dan UMKM. Namun implementasinya kebijakan ini menimbulkan dinamika baru, khususnya bagi pelaku UMKM penjual barang impor yang bergantung pada usaha tersebut, serta menuntut adanya penyesuaian perilaku konsumsi masyarakat. Terdapat beberapa rumusan masalah, yakni yang pertama, bagaimana persepsi masyarakat dan pelaku UMKM di Desa Wangkal atas kebijakan larangan impor barang bekas pakaian dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Yang kedua, apa dampak kebijakan larangan impor barang bekas pakaian dalam mengendalikan perubahan perilaku konsumsi masyarakat di Desa Wangkal? Yang ketiga, sejauh mana dampak kebijakan larangan impor barang bekas pakaian dalam dinamika penjualan UMKM di Desa Wangkal? Yang berikutnya, yakni manfaat penelitian. Manfaatnya sendiri terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis sendiri, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu, ekonomi, dan kebijakan publik. Kemudian, untuk manfaat praktisnya, penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi kebijakan bagi pemerintah, acuan strategi adaptif bagi UMKM, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mendukung produk lokal. Yang berikutnya yaitu tentang kajian teori. Kajian teori yang pertama yaitu konsep kebijakan publik, yang mana merupakan tindakan strategi pemerintah dalam mengatur masyarakat melalui proses perumusan, implementasi, dan juga evaluasi untuk mencapai kesejahteraan. Yang kedua yaitu tentang kebijakan larangan impor pakaian, bertujuan untuk melindungi industri lokal, UMKM, serta konsumen, sekaligus mengarahkan pasar agar lebih berpihak pada produk dalam negeri. Kemudian yang ketiga yaitu impor. Impor sendiri merupakan kegiatan memasukkan barang dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan domestik. Kemudian yang keempat yaitu pakaian bekas atau thrift. Pakaian bekas sendiri merupakan barang impor yang diminati karena harga murah dan peluang usaha, tetapi menimbulkan persaingan dengan produk lokal. Kelima yaitu larangan impor pakaian bekas. Larangan impor pakaian bekas sendiri bertujuan untuk melindungi UMKM, tenaga kerja, dan juga kesehatan masyarakat serta menciptakan persaingan pasar yang lebih sehat. Kemudian yang keenam yaitu landasan hukum ekonomi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang menjadi dasar hukum pengaturan perdagangan, termasuk pembatasan impor guna melindungi kepentingan nasional dan juga menciptakan keseimbangan ekonomi. Kemudian kajian teori yang ketujuh yaitu teori dan perilaku konsumen. Perilaku konsumen sendiri dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, budaya, dan juga ekonomi. Kemudian yang terakhir yaitu UMKM dan penjualan dalam perspektif ekonomi. UMKM sendiri merupakan penggerak ekonomi lokal yang fleksibel dan adaptif di mana penjualannya dipengaruhi oleh perilaku konsumen, strategi usaha, dan juga kebijakan pemerintah. Kemudian selanjutnya, pendekatan penelitian. Penelitian ini sendiri menggunakan pendekatan kualitatif, yakni pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dengan mendekatkan makna, proses, dan realitas di lapangan, dan bukan angka atau statistik. Untuk jenis penelitiannya sendiri, ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang mana penelitian bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan juga akurat mengenai kondisi peristiwa tanpa manipulasi variabel. Kemudian untuk kehadiran peneliti sendiri, di sini sebagai instrumen utama,
yang mana peneliti berperan langsung dalam mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara. Untuk lokasi dan waktunya sendiri, yakni bertempatan di Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, bulan April sampai bulan Juni 2026. Sumber data penelitian, sumber data ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yakni data primer sendiri merupakan data utama yang diperoleh langsung dari pelaku usaha dan konsumen yang meliputi kondisi penjualan, persepsi kebijakan, perilaku konsumen, dan juga strategi adaptasi usaha. Kemudian yang berikutnya, data sekunder, data pendukungnya yang digunakan untuk memberikan landasan teori, memperkuat analisis, dan juga menjelaskan dasar hukum kebijakan. Untuk teknik pengumpulan datanya sendiri, di sini yaitu menggunakan observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Observasi sendiri merupakan teknik melihat secara langsung aktivitas jual beli, perilaku konsumen, dan kondisi UMKM untuk mendapatkan datanya yang lebih objektif. Kemudian untuk wawancara, yakni teknik menggali informasi secara langsung dari informan untuk mengetahui pengalaman, persepsi, dan juga respon terhadap kebijakan. Berikutnya yaitu dokumentasi, yaitu data pendukung berupa bukti fisik yang digunakan untuk memperkuat dan memverifikasi hasil observasi dan wawancara. Untuk penggunaan teknis analisis data, di sini yang pertama yaitu reduksi, kemudian penyajian, dan juga kesimpulan. Proses analisis data dengan menyaring data penting, menyusun secara sistematis, lalu menarik makna dan kesimpulan dari data tersebut. Kemudian untuk tahap penelitian ini, yaitu dimulai dari persiapan, pelaksanaan, dan juga pelaporan. Yang mana tahap penelitian dimulai dari perencanaan, pengumpulan dan analisis data, hingga penyusunan laporan hasil penelitian. Kemudian untuk keabsahan datanya sendiri, yaitu menggunakan credibility, transferability, dan juga dependability, terakhir confirmability, di mana ini digunakan untuk memastikan data valid dapat diterapkan, konsisten, dan objektif melalui triangulasi dan pengecekan ulang. Untuk kesimpulannya, kebijakan larangan impor pakaian bekas yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri, di mana masyarakat mulai beralih dari pakaian bekas impor ke produk lokal. Sedangkan pada sisi UMKM lokal, kebijakan ini membuka peluang peningkatan penjualan UMKM dan perluasan pasar. Sementara itu, bagi pelaku usaha yang sebelumnya menjual pakaian impor, kebijakan ini menimbulkan tantangan adaptasi usaha. Secara keseluruhan, kebijakan ini menunjukkan bahwa intervensi pemerintah mampu mempengaruhi struktur pasar, perilaku konsumsi, dan juga kinerja UMKM. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.